Kali ini, apoteker Sonia akan memberikan konseling kepada pasien dengan terapi polycyclic ovarian syndrome. Yuk, mari kita saksikan. Maaf, cari siapa ya, Bu? Jadi ini benar kediaman Ibu apoteker Sonia ya? Benar, saya sendiri. Mari silakan masuk, Bu. Jadi gini Bu, minggu lalu saya dari Dokter Boyke. Oh, Dokter Boyke. Ya. Mari silakan duduk, Bu. Silakan diminum, Bu. Oh iya, makasih. Perkenalkan, saya apoteker Sonia. Dan Apoteker Sonia. Oke, Bu Gian. Memang sebelumnya kemarin Dokter Boyke itu sudah mengkonfirmasi katanya bakal ada pasien yang datang untuk konsultasi kepada saya. Jadi gimana, Mbak Gian, Mbak Jiel, ada yang bisa saya bantu? ini Bu, seminggu yang lalu kan saya habis dari Dokter Boyke. Kemudian kalau ngasih resep, saya tebus. Terus sekarang disuruh konsultasi ke Ibu. Cara penggunaan obatnya, karena saya belum ngerti cara penggunaan obatnya. Boleh saya lihat obatnya, Bu? Kalau bisa. Oke. Benar nama Ibu Gian Somalinga ya? Usia 26 tahun, tinggal di Batu Nunggal? Iya. Oh, 26 tahun masih muda ya, Bu ya? Kalau gitu saya panggil Mbak Gian aja. Jadi gimana Mbak Gian? Apa yang sudah Mbak Gian keluhkan sama dokter kemarin? Jadi gini Bu, kan saya terlambat mens ya. Biasa terlambat tuh cuma 1 atau 2 bulan. Tapi kok ini sampai 4 bulan. Terus saya sebentar lagi kan mau nikah, jadi saya sekalian ke dokter Boyke. Untuk check up ya, Bu ya? Jadi kapan Ibu akan menikah? Saya masih tahun depan sih. Oh ya, selamat ya Bu ya, semoga dilancarkan sampai hari H. Terima kasih. Iya, jadi waktu ke dokter Boyke kemarin, Ibu udah dijelasin gitu cara pemakaian obatnya atau obatnya itu untuk terapi apa? Itu sudah tahu atau belum? Sudah dijelaskan sama ibu. Cuma saya masih kurang paham ya. Terus saya mau kata dokter konsultasi aja sama apoteker Sonia. Jadi ini obatnya belum Ibu gunakan sama sekali ya? Oh. Udah berapa lama Bu? Ini dari tanggalnya kayaknya udah seminggu yang lalu ya? Jadi kemarin waktu Mbak Gian datang ke dokter Boyke udah dijelasin apa aja Mbak Gian? Udah dijelasin cara penggunaan obatnya. Cuman saya kurang paham gitu Bu, makanya buat konsultasi lagi ke ibu. Terus Mbak Gian udah tahu kira-kira penyakit Mbak Gian apa gitu? Dokter bilang sih sakit PCOS ya. PCOS ya. Kalau boleh tahu, Mbak Gian tinggi sama berat badannya berapa ya? Tinggi saya 158, berat badan 58. Oke, 158 beratnya 58 ya? Iya. Ada riwayat penyakit lain nggak kira-kira? Ada Bu, saya punya mah. Mah? Terus kalau mah gimana? Biasa sih minum obat ya, obat mah. Obatnya apa? Antasida itu. Yang tablet Yang atau cair. Oke, yang cair ya? Iya. Yang cair. Terus Mbak Gian punya riwayat alergi nggak? Alergi misalnya antibiotik atau obat lain gitu apa aja? Belum ada sih Bu. Belum ada ya? Belum pernah tes alergi juga ya? Atau ada konsumsi vitamin herbal? Ada sih biasa minum vitamin E ya. Vitamin E itu bagus ya Bu buat kesuburan. Vitamin E ya Mbak Gian, bisa kok kalau gitu. Gini ya Mbak Gian, saya akan bantu Mbak Gian untuk menjelaskan obat yang bakal Mbak Gian pakai. Di sini dokter meresepkan Mbak Gian itu nama obatnya Cycloproginova ya Mbak Gian ya. Di sini di etiketnya sudah ditulis. Jadi di sini kan dokter itu meresepkan ada 3 strip ya Mbak Gian ya, artinya itu untuk 3 bulan. Jadi untuk 3 kali siklus. Satu stripnya nih Mbak Gian ada 21 tablet, artinya kan Mbak Gian akan minum untuk 21 hari ya Mbak Gian. Nah nanti Mbak Gian itu mulai dari tablet yang pink ini, yang agak pink keunguan ini, Mbak Gian mulai tuh minum di hari pertama. Nanti terus sampai bagian itu habis 21 tablet. Nanti biasanya setelah 21 hari bagian tunggu tuh 5 sampai 7 hari. Biasanya nanti darah headnya itu akan udah keluar bagian. Nah kalau udah keluar nanti berarti di hari kelima head bagian mulai lagi dengan strip yang kedua bagian. Kan di sini masih banyak tuh.
Nah, tapi dalam beberapa kasus ada nih bagian gak usah kaget kalau misalnya bagian di hari ke-15, di hari ke-20 itu bagian udah keluar darah headnya, nggak masalah. Nanti obatnya berarti langsung di stop yang bagian mulai lagi nanti di hari kelima juga dimulai lagi dari tablet yang pertama tapi di strip yang kedua. Nanti begitu seterusnya sampai ini habis strip yang ketiga. Nanti begitu seterusnya. Biasanya bagian nanti kalau bagian udah habis strip ketiga, di bulan-bulan berikutnya itu headnya bagian akan lebih lancar. Jadi nggak ada lagi tuh masalah-masalah bagian susah head atau sampai berbulan-bulan. Tapi bagian kalau misalkan nih bagian tiba-tiba headnya nggak lancar lagi, nah bagian tuh bisa tuh langsung konsultasiin lagi sama dokter Boyke kemarin. Mbak Gian bisa datang lagi bicarakan masalah bagian sama dokter Boyke lagi. Jadi silakan bagian, apakah Mbak Gian udah jelas sama penjelasan yang saya berikan? Iya, udah jelas Bu. Oke, gini bagian tadi bagian masih minum antasida kan kalau misalnya mah vitamin E-nya juga. Nah, antasidanya nggak apa-apa bagian kalau misalnya nanti bagian sakit nyeri ujung hati nggak apa-apa, obatnya diminum aja tapi 1 jam sebelum makan ya bagian. Terus juga kalau bisa bagian itu diatur pola makannya, kan kalau pola makannya diatur nanti mahnya kan juga nggak akan kambuh kan. Terus nanti yang buat vitamin E-nya nggak apa-apa, nanti bagian minum aja, itu juga bisa memperbaiki siklus hormonnya bagian. Oh gitu ya Bu. Oh iya ya Bu, jadi kalau misalkan sepupu saya ini lupa minum obatnya gimana? Apa dilanjutkan aja apa gimana Bu? Oke, jadi gini ya Mbak Jial ya, bagian. Jadi kalau misalnya bagian lupa, itu kalau bisa jangan sampai lupa. Itu saya inginkan sekali ya, jangan sampai lupa bagiannya. Terus kalau misalnya bagian lupa nggak apa-apa, nanti misalkan bagian itu lupa di hari ke-5, nggak apa-apa, hari ke-5-nya dilangkah aja. Jadi besok hari ke-6 bagian minum di hari ke-6. Oh gitu. Terus di sini kan ada stikernya yang bagiannya. Jadi nanti kalau bagian habis minum langsung tuh ditempel stikernya. Oh iya. Jadi nanti bagian nggak lupa lagi Iya, obatnya. iya. Buat ditandain seperti itu ya. Mungkin bisa saya kali ya Bu yang mengingatkan Iya, saya. bener tuh Mbak Jia juga harus ingatin, tinggal serumah kan? Iya. Iya bener ya kalau kayak gitu. Oh iya, terus juga obatnya kalau udah diminum itu disimpannya itu disuruh sejuk ya bagiannya di kulkas. Nggak usah di freezer tapi di kulkas, yang penting dingin. Jangan deket lampunya, jangan kena sinar matahari kayak gitu ya bagiannya. Iya. Gimana bagian udah paham apa belum? Paham. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita hanya telat 1-2 bulan menstruasi itu apa gimana Bu? Apa gak apa-apa atau gimana Bu? Oh gini ya Mbak Jiel, memang ada wanita yang biasanya tuh jarang-jarang kan siklus haidnya ya. Tapi kalau bisa sih saya sarankan datang langsung ke dokter ya Mbak Jiel. Mbak Jiel, kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Jadi lebih baik kita konsultasikan ke dokter. Lebih baik kita datang ke dokter spesialis langsung kan, spesialis kandungan seperti itu. Nah Mbak Jiel, apa yang mau ditanyakan lagi nih mumpung masih di sini? Jadi gini ya Bu, tadi obatnya kan ada 3 strip. Itu terdiri dari 63 tablet ya. Iya. Jadi diminum pas siklus hari pertama, Iya. 1 tablet itu yang ada bertanda warna pink tadi Iya, yang sampai 21 hari. Iya, habis 1 siklus. Satu siklus itu nanti 4-7 hari biasa mens kan. Iya, setelah habis ya Mbak. Nanti kalau udah mens hari kelima gunakan lagi obat Iya, berikutnya. yang strip selanjutnya. Ya. Nanti terusin aja sampai hari strip ketiganya sudah habis. Jadi gini bagian, kan di sini bagian lagi terapi hormon ya. Nih bagian juga bisa nih bantu mengingatkan. Nah kalau bisa bagian ini nggak boleh makan junk food ya bagian ya. Tuh jangan makan junk food. Jangan makan junk food, terus makanan buah, makan sayur, terus olahraga, nggak boleh stres juga bagian. Nanti benar banget. Jadi nanti bisa nih Mbak Jial sama Mbak Gian ini olahraga sore-sore itu kan bisa tuh keliling-keliling. Sekarang banyak kan olahraga yang Stretching gitu-gitu yang dilakukan santai aja, yang penting teratur kayak gitu kan. Itu kayak KFC, McD, jam-jam itu yang bikin ini ya. Iya bagian, jadi kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak berlebih
itu kan bisa mempengaruhi hormon-hormon di tubuh juga kan, nggak baik juga untuk kesehatan. Apalagi katanya bagian udah menikah ya, Iya. harus dijaga tuh berarti kesehatannya, nggak boleh Iya. stres ya kan. Masa mau Iya. menikah stres ya kan, Bajial juga nih dibantu ya. Iya. Oh yang bagian tadi berat badannya berapa? 58. Iya, bagian nggak boleh gemuk lagi ya bagian ya. Iya. Jangan ya. Nanti kalau misalnya itu malah mempengaruhi hormonnya, malah nanti headnya nggak lancar lagi ya kan. Terus juga pokoknya alarm. Saya ingatin alarm yang bagian ya. Jadi nanti kalau misalnya mau minum obat, boleh tuh nanti pulang dari sini langsung alarmnya. Mana tahu kan Bajian nanti pas lagi jalan sama pacarnya lupa ngingetin. Nanti dipasang aja alarmnya, jangan sampai lupa pokoknya ya. Gimana bagian masih ada yang mau ditanyakan apa enggak? Udah cukup ya. Ini saya kasih kartu nama saya yang bagian. Oh iya, saya nanya-nanya. Iya, bisa nanti kalau ada keluhan apa-apa mau konsultasi, bagian bisa tuh konsultasi sama saya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat nomor telepon. Ini nomor teleponnya ya bagian ya. Bagian juga bisa Iya, kalau mau bisa ada yang mau juga dikonsultasikan tentang obat ya, Mbak. Iya. Iya, boleh tuh bagian, bagian. Udah paham belum? Udah ya. Udah ya, berarti. Jadi kami pamit ya Bu ya. Oh iya, sudah mau pamit Soalnya ya. mau janji mau fitting baju. Iya. Oh gitu, wah, oke lah kalau begitu ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, Bu, konsultasinya. Oh, sudah ini kewajiban saya kok. Mari saya antarkan. Iya, iya, Bu. Hati-hati ya bagian. Makasih ya Bu. Selamat sampai tujuan. Semoga konseling hari ini bermanfaat.